Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang equipment engineering dan prinsip metodenya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Rahman dari kelas TI 3C dengan NIM 220 660 12 12 00 dari program studi informatika. Yang pertama ada pengertian equipment engineering. Proses mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memberi persyaratan dalam proses desain teknik. Ini merupakan tahapan penting dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak karena membantu memastikan bahwa sistem perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dan dikembangkan tepat waktu, sesuai, dan memenuhi kualitas yang dibutuhkan. Selanjutnya ada tahapan equipment engineering. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan ini melibatkan pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem, salah satunya sistem. Yang kedua ada analisis kebutuhan. Dari analisis ini dapat didefinisikan dan memahami kebutuhan secara mendalam. Dan yang ketiga, spesifikasi kebutuhan. Ini menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan yang jelas dan dapat dipahami. Yang selanjutnya ada contoh tahapan equipment engineering. Baik, yang pertama tadi ada identifikasi kebutuhan. Ini proyek perangkat lunak manajemen tugas, kebutuhan mungkin mencakup fitur pengingat dan penugasan. Yang kedua tadi ada analisis kebutuhan. Analisis ini untuk aplikasi, contohnya aplikasi e-commerce, melibatkan pemahaman tentang fungsionalitas. Dan yang ketiga, spesifikasi kebutuhan. Contohnya aplikasi perbankan, yaitu dapat mencakup keamanan tinggi, kemampuan transfer data, dana, dan laporan transaksi. Selanjutnya beralih ke prinsip metode. Ada 3 metode yaitu prototype, agile, dan waterfall. Di prototype ini ada interaktif dan interaktif, keterlibatan pengguna aktif. Di agile ada adaptasi terhadap perubahan, keterlibatan pelanggan aktif. Dan di waterfall terstruktur, dokumentasi mendalam. Ada penjelasan lebih detailnya. Ya. Kemudian ini proses metodenya. Di prototype, pengembangan prototipe dapat diulang-ulang untuk mendapatkan umpan balik. Contohnya, membangun prototipe antar muka pengguna untuk aplikasi dan mendapatkan umpan balik dari pengguna pembalikan. Di prototype ini melibatkan pengguna secara langsung untuk proses pengembangan prototype. Contohnya, membuat prototype fitur baru dalam aplikasi jaring sosial dan mengadakan sesi uji coba dengan kelompok pengguna. Kemudian yang kedua ada agile. Agile ini responnya sangat cepat terhadap perubahan kebutuhan selama pengembangan. Contohnya tim pengembang perangkat lunak yang menyesuaikan fitur produk berdasarkan umpan balik pelanggan selama siklus pengembangan. Agile juga melibatkan pelanggan secara langsung dalam seluruh siklus pengembangan. Dengan contoh, tim agile merupakan pertemuan berkala dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik dan menentukan prioritas. Dan yang terakhir ada waterfall. Waterfall ini pengembangannya berjalan sejauh ini salah satu fase setelah fase lainnya. Contohnya, pengembangan perangkat lunak penerbangan yang memiliki fase-fase yang ketat seperti analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Waterfall ini fokus pada dokumen dan perencanaan sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Dengan contoh lain, proyek konstruksi perangkat keras yang membutuhkan dokumentasi detail sejak awal
seperti spesifikasi, perangkat keras, dan perancangan pemasangan. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.